Guys, welcome to my YouTube channel. Jadi, di video ini aku mau bahas sedikit ilmu yang aku punya mengenai perusahaan dagang. Mendengar kata perusahaan dagang, pasti tidak asing lagi nih bagi kalian. Dan juga pastinya timbul banyak pertanyaan. Mulai dari, apa sih perusahaan dagang itu? Bagaimana karakteristik perusahaan dagang itu? Jenis perusahaan dagangnya apa aja? Lalu, perbedaan perusahaan jasa dengan perusahaan dagang apa? Penasaran nggak? Kalau kalian penasaran, like dulu dong, komen, dan jangan lupa untuk di-subscribe. Cus kita bahas. Apa itu perusahaan dagang? Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang dagang tanpa memberikan nilai tambah. Eits, nilai tambah di sini ini maksudnya mengolah kembali atau mengubah bentuk sifat barang sehingga mempunyai nilai jual yang lebih tinggi ya. Sederhananya, perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang, kemudian menjualnya kembali tanpa mengubah produknya. Sebagai contoh adalah Indomaret, tempat di mana dilakukannya kegiatan membeli barang, menyimpan, lalu menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk barang tersebut, dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Bagaimana karakteristik perusahaan dagang itu? Karakteristik perusahaan dagang mencakup: pertama, kegiatannya membeli barang, menyimpan, dan menjual kembali. 2. Tidak ada proses produksi dari barang yang dijual. 3. Keuntungan diperoleh dari penjualan. Jenis perusahaan dagang apa saja? Secara garis besar, jenis perusahaan dagang dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, jenis perusahaan dagang berdasarkan produk yang diperdayakan. Ada dua macam nih. 1. Perusahaan dagang barang produksi yang memperjualbelikan produk berupa bahan baku atau mentah yang biasanya bahan tersebut dipakai sebagai bahan dasar untuk membuat suatu produk. Sebagai contoh yaitu perusahaan kayu gelondong, mesin bubut, dan serat kapas. Yang kedua, ada perusahaan dagang jadi, yang artinya perusahaan barang jadi ini kebalikan dari perusahaan barang mentah. Produk yang diberdayakan di perusahaan jenis ini adalah barang jadi yang merupakan produk akhir sehingga siap untuk dikonsumsi. Sebagai contoh, makanan dan minuman instan. Jenis perusahaan dagang yang kedua adalah jenis perusahaan dagang berdasarkan macam konsumen yang terlibat. Di sini ada 3 macam. Yang pertama, perusahaan dagang besar atau wholesaler merupakan jenis trading company yang membeli produk dari pabrik secara langsung dalam skala yang terbilang besar. Produk tersebut kemudian dijual kembali dalam volume atau jumlah yang besar, di mana mereka memiliki gudang untuk menyimpan persediaan produknya yang biasanya dikelola dengan sebuah aplikasi gudang. Sebagai contoh, pedagang grosir. Yang kedua, ada perusahaan dagang perantara atau middleman. Perusahaan ini merupakan trading company yang membeli produk dalam partai besar untuk kemudian dijual kembali dalam jumlah sedang ke penjual eceran, tidak langsung ke konsumen. Sebagai contoh, pedagang subgrosir. Nah, yang ketiga itu ada perusahaan dagang pengecer atau retailer, yang mana perusahaan itu langsung menjual produk mereka kepada konsumen secara ecer atau satuan. Perusahaan ini yang paling sering dijumpai di masyarakat di sekitar lingkungan mereka dan paling sering bertransaksi dengan konsumen tingkat akhir. Sebagai contoh ada supermarket atau swalayan, ada warung, dan juga ada minimarket. Ngomong-ngomong soal perusahaan dagang, kalian udah tahu belum perbedaan perusahaan jasa dengan perusahaan dagang? Yang membedakan terutama adalah aktivitas dan akun-akun yang tidak terdapat pada perusahaan jasa tetapi ada pada perusahaan dagang. Akun-akun berikut ini hanya dijumpai pada perusahaan dagang saja, yaitu akun pembelian, akun penjualan, akun persediaan, harga pokok penjualan atau yang biasa disebut dengan HPP, akun potongan tunai, akun potongan pembelian, akun retur penjualan, dan beban pemasaran. Oke guys, jadi itu tadi seputar tentang perusahaan dagang menurut aku. Kalau kalian suka,
Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. See you on my next video. Bye!